Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to the Tampan Podcast All Body Have a Story. Ya, balik lagi sama saya Rasid Dodo. Dan kita balik lagi nih. Di episode kali ini kita ada The Tampan Podcast offline. Setelah beberapa kemarin kan kita ada online segala macam, mungkin ada konten game highlight. Mungkin juga kalau misalnya kita mau ngembangin juga konten-konten yang kalau misalnya di Tampan Channels langsung datang ke tempat latihannya klub-klub yang ada di Palembang. Pokoknya nantiin aja buat sahabat-sahabat Tampaners, jangan lupa like, comment, and subscribe, dan jangan lupa terus dukung dan support channel ini. Dan sekarang di sebelah saya ada Ko Evan Marcus. Wah, Ko Evan Marcus ini sebagai basketball enthusiast Sumatera Selatan dan sebagai juga entrepreneur. Kenapa ketawa ya? Memang kenyataannya sih. Entrepreneur yang mempunyai sekolah dance yang bernama Evo Dance School. Betul. Apa kabar kok? Luar biasa. Luar biasa. Kita kemarin sempat sempat reschedule dalam berapa kali kemarin, dan alhamdulillah sekarang kita bisa dapat ngobrol langsung sama Ko Evan di offline di Tampan Podcast. Oke, sebelum kita ngobrol lebih jauh dengan Ko Evan, kita mau kasih tahu dulu kalau misalnya kita tetap mematuhi protokol kesehatan dan pokoknya semua aman. Ko Evan, thank you banget udah hadir di The Tampan Podcast. Thank you udah diundang. Thank you udah diundang. Pertama kali waktu dikabarin gimana nih? Mau tahu mau tahu komentar Koko deh gimana? Senang dapat tempat untuk beropini. Beropini ya. Bukan mengkritik. Bener. Iya. Karena kita kan berbebas pendapat ya kan. Nah, kita ngomongin soal opini, bakal banyak aku bertanya dengan Koko, mau minta pendapat Koko tentang apa yang mau aku tanyain. Boleh. Nah, yang pertama-tama ini kita yang santai-santai dulu aja nih Kok. Boleh ceritain background Koko, mungkin dari kenapa lebih interest ke basket, kemudian aku juga lihat juga Koko aktif juga di dance, kenapa lebih interest ke sana? Sebenarnya bukan lebih interest sih, jadi dulu SMP ikut ekskul aja. Oh dulu waktu itu ya? SMP, kalau SD main sepak bola malah. Dulu sepak bola dulu? SD. Tapi SMP ngelihat ada ekskul basket, ya cobain di tim sekolah dulu. SMP-nya Metodis 2. Metodis 2. Jadi cobain kelas 1 SMP langsung suka. Kelas 1 SMP langsung suka. Jadi itu juga salah satu startnya lah belajar basket. Awal dari sekolah SMP. Tapi awalnya dulu coba-coba katanya tadi waktu ngobrol di awal tadi. Coba-coba, jadi benar-benar nggak bisa dribble, nggak bisa lay up, jadi from zero. From zero, benar-benar dari awal, mungkin dari nol. Dari nol banget dari basket. Nah kemudian langsung mungkin ada kenapa bisa ada perasaan suka atau senang sama basket itu? Menurut aku basket olahraga yang keren, terus juga harus smart ya. Jadi aku lihat kalau pemain basketnya rata-rata yang IQ-nya di atas. Iya, di atas rata-rata ya. Biasanya walaupun nilai pelajarannya jelek. Setuju kok, betul. Betul, ini pemain-pemain yang istilahnya yang mengerti basket ya. Jadi di situ ya aku suka olahraga bergu, teamwork, suka teamwork. Jadi ya aku pilih basket. Pilih basket ya. Karena lebih keren gitu kelihatan. Dulu SMP kan. Dulu SMP. Biar cepat dapat cewek aja dulu. Oh dulu ya. Dulu. Alasannya dulu. Kalau sekarang tidak ya. Sekarang enggak. karena Ko Evan juga sudah punya pacar, dan satu itu juga yang hobi dance juga gue. Iya, sudah dari pacar jadi istri sekarang. Sekarang udah jadi mantan pacar berarti guys. Kita lanjut. Aku belum detail nih kok, dalam artian tadi Koko bilang awal basket tuh di SMP. Betul. Nah kemudian lanjutnya gimana kok? SMP terus karena suka, merasa ekskul kurang, aku ikut klub. Dulu nama klubnya CL Logam. CL Logam. Oh CL dulu ya? CL yang lama banget. Jadi kita latihannya di PSCC sekarang. GOR dulu ya? Ya GOR dulu. Jadi waktu itu SMP latihan, seingat saya sebulan 2 bulan nggak pernah pegang bola dan turun di bawah lapangan. Jadi kita cuma di tribun,
lari, kita di tribun disuruh jalan gerobak, pakai lompat, itu ya? Iya, sama partner kan. Jadi waktu itu benar-benar nggak pegang bola sebulan. Jadi setelah sebulan baru turun ke lapangan, main setengah lapangan dibagi. Jadi banyak proses lah. Prosesnya. Itu waktu pas SMP masih. SMP itu. Itu 12 tahun. Itu tahun 2002 seingat saya ya. Yang melatih itu pada saat itu siapa tuh? Dulu almarhum Sukming, Kofitra. Kofitra, oh Dulu Kofitra, dan ternyata saya nggak sadar, sekarang baru tahu sih, bahwa dulu yang latihan di bawah, yang lagi latihan waktu saya di atas itu adalah senior-senior yang wakilin PON 2004. Saat itu ada Kak Soleh, ada Kak Aidil dulu. Aidil benar. Anak-anak zaman sekarang nggak tahu Aidil. Iya, tapi aku denger sih. Oh, denger denger sih. Itu hebat. Iya. Ibarat ngomong itu pernah denger nama. Iya kan, pernah denger. Tapi kalau muka mungkin inget-inget. Itu dulu bintang-bintangnya. Bintangnya dulu. Andi ya, Kak Andi. Bayu, ada Kak Bayu, Kofrans. Jadi zaman itu. Sekarang aku baru sadar bahwa orang-orangnya itu gitu. Orang-orangnya itu ya. Cahaya logam gitu. Berarti kemudian dari SMA lanjut dari SMP ke SMA tuh. Gimana tuh ceritanya, Bro? Ekskul. Habis itu sempat ikut Kujira, Koatung saat itu. Koatung ya. Koatung, dan SMA ikut ekskul juga KGB. Cuman menurut aku fokusnya itu setelah justru aku tamat SMA 2008. Jadi kayak cuma latihan ekskul, latihan klub juga akunya belum fokus tadinya. Kalau saya SMA baru fokus 2008, itu dipegang Kopin. Sekarang di Lombok kan. Di Lombok. Nah, iya kok. Kalau boleh dibilang, aku sebelum ngundang Koko di sini sempat research di dalam artian Ko Evan nih dulu backgroundnya gimana sekarang. Dulu aku pernah denger nih, ini aku pernah denger ya. Kalau misalnya dulu Ko Evan kalau misalnya waktu SMA itu belum terlalu belum terlalu jadi mungkin heroes atau superstar. Tapi kemudian pas di kuliah, itu mulai dari situ naik karir Koko. Emang benar tuh Koko? Jadi dulu SMA waktu aku kelas 2 pun, aku cuma punya partner yang kelas 2 itu sekitar 2 orang aja. Untuk 12 pemain SMA ya. Tapi waktu kelas 1 ada seniorku yang kelas 3, Kak Oktar, kalau tahu. Oktar yang tinggi ya. Itu starter Kak Oktar, kita punya Sun. Point guard aku Iwan Kibo panggilnya dulu. Sekarang di Taiwan kalau nggak salah. Itu playmaker atau point guard Palembang yang paling tingginya 178 SMA. Dulu jarang kan? Iya benar. Bener-bener point guard murni lah, asisnya bagus. Habis itu ada Freddy shooter, dan aku tiba-tiba kelas 1 sendiri masuk starter. Tapi jujur SMA pun aku masih bisa main basket, tapi tidak mengerti basket. Yang sedetail mungkin segala macam yang gerakan dari itu tidak. Tahunya cuma layup, nembak, dan mungkin kebetulan dulu itu bahasanya tuh orang bilang tuh lempar lempar magic ya. Lempar masing-masing lah dan masuk kelas 2. Nah, kelas 3 SMA aku sendiri ya kok. Nah, sisanya ya teman-teman aku yang Randy, Kelvin, yang kelas di bawah aku. Aku kelas 12, mereka kelas 11. Jadi aku pemain kelas 12 sendirian itu. Nah, ya di SMA juga cukup berjuang lah untuk bawa tim SMA juara, tapi selalu kalah sama Savega. Zaman itu ada dari dulu ya Savega juga. Waktu kemarin juga Koniko di sini juga, itu Koniko Savega iya, jadi bawah aku setahun. Itu juga nggak pernah kami kalahin. Jadi zaman itu mereka ada Wele. Oh iya, Weli Chandra. Kapan lah Weli Chandra? Aku kemarin udah hubungin dia nih, tapi kayaknya sibuk banget nih orang. Boleh itu pemain bintang. Iya, makanya udah aku sempat hubungin kok. Tapi kayak perlu ngatur waktu lagi. Lanjut kok. Nah, setelah itu selesai SMA, masuk kuliah, aku direkomend masuk MDP. Salah satunya sama seniorku, kalau nggak salah Kak Niki juga yang rekomend. Kalau nggak salah Kak Niki di situ sama Kak Dayat. Kalau nggak salah kan Kak Dayat Muhammad Hidayat. Iya betul. Dulu senior kami MDP basket. Dan Komuli juga dulu rekomend di situ. Akhirnya dari situ, nah baru ketemu Kopin. Ya, itu tahun 2008 kan.
Dan kebetulan kami dikumpulin sekitar 12 sampai 15 orang buat untuk ikut PON 2012. Tapi kan mau Porwil dulu 2011. Iya, ada persiapan untuk Nah, Porwil. dari situ baru mulai fokus. Baru mulai ngerti main basket setelah 2010. Berarti 2 tahun latihan bareng-bareng sama Kopin. Baru ngerti. Oh, ternyata ada strong side, weak side, triangle defense, bola orang. Gimana yang di weak side kita tinggalin, kita tuh. Nah, jadi baru ngerti defense. Kalau SMP SMA yang penting cetak poin. Poin bener sih, Bro. Ya, defense kurang ngerti masih. Berarti emang benar-benar fokusnya Ko Evan ini pada saat setelah tamat SMA. Benar ya? Justru setelah tamat SMA aku makin gila latihan. Makin gila. Dalam seminggu latihannya 9 kali. 9 kali. Padahal kan cuma 7 hari kan. Iya, benar-benar. Berarti nambah 2 hari lagi, dalam 1 hari itu bisa 2 kali latihan. Iya, padahal Sabtu kami libur. Jadi yang tambah latihan adalah minggu kan pagi kami latihan. Kalau sisanya latihan sore. Nah, Selasa kami latihan sore dan malam. Jadi Selasa kami latihan jam 3 sampai jam 6. Dari jam 6 lanjut kami main di Punai sampai jam 8. Selasa Kamis. Jadi 9 kali kami seminggu main. Berarti emang bener-bener real, ya kan? Berarti apa yang info yang aku dapat kalau Ko Evan dan timnya dulu emang bener-bener kalau boleh dibilang tidak terkalahkan ya waktu itu ya. Setelah Tiger Speed nggak ada. Setelah Tiger Speed, oh itu ada cerita mungkin kenapa ngomong gitu kok? Ya, jadi mungkin karena kami saat itu kan masih muda, jadi butuh jam terbang banyak dan kebetulan ada satu tim bagus yaitu Tiger Speed yang kami lawan terus gak menang-menang. Saat itu pemain-pemain mereka itu Kak Tasa, Angga, Helmi, Cap, siapa-siapa itu banyak banget dan justru kami terima kasih sama mereka saat kami muda dulu ada mereka jadi dapat jam terbang. Yeah. Makanya, karena nggak pernah menang dari mereka. Jadi dulu aku pelatihku Kopi ngomong kalau aku adalah pemain yang punya tinggi tanggung. Jadi kamu harus punya 3 keahlian yang sangat lebih lah. Apa tuh 3 itu? Kamu harus sangat cepat, dribble kamu sangat kencang, atau tembakan kamu sangat tajam, akurat. Jadi akhirnya aku milih. Aku nembak aja. Ya. Karena kayaknya aku kurang cepat, dribble aku kurang bisa. Jadi mungkin waktu itu aku latihan sehari nembak sekitar 300 kali. 300 kali. Nembak medium shoot. Yang dalam waktu seminggu 9 kali latihan ya, itu. Pokoknya aku sempetin habis minimal 100 sampai 150 nembak terus medium shoot. Makanya dulu juga waktu kuliah saat itu umur 20-an lah, 12 tahun lalu. Umur 20-an ya bisa dibilang kalau udah medium shoot 80-90% pasti masuk. Karena udah terbiasa saat itu. Medium shoot ya, karena aku dulu belum latihan 3 point malah. Belum latihan 3 point waktu itu. Jadi emang medium shoot. Fokusnya. Nah guys, secara tidak langsung Ko Evan telah memberikan tips and trick ya. Kenapa pada saat aku pernah nonton Ko Evan waktu The Scene lawan tim mana pokoknya pas PBL itu ada salah satu yang defense sama yang penonton bilang kalau udah Evan ada di garis 3 point udah jangan nggak dijaga masih masuk gitu kan. Nah itu ibarat ngomong sahabat-sahabat Tamaners kunci ya kan. Orang mungkin sekarang ngelihatnya dari wah ini masuk terus segala macam ini hebat main, tapi ada perjuangan di balik itu. Betul. Nah, tadi perjuangan udah dijelasin sama Ko Evan, mudah-mudahan bisa menginspirasi sahabat-sahabat Tampaners sekalian ya. Nah, Ko Evan kita balik ke balik sedikit tadi yang masalah dari awal aku bilang Ko Evan sekarang mempunyai kalau boleh dibilang wadah yang berbentuk sekolah dance. Betul. Itu bisa diceritain gimana awal terbentuknya Evo Dance School itu? Hobi juga. Jadi kebetulan satu SMP juga suka dance, tapi dulu break dance. Dulu ada yang itu break dance yang muter-muter break dance dan basket barengan dan kebetulan juga bahwa basket dan dance itu satu culture lah. Dari Amerika kan, dari negro lah yang kita bilang, Amerika Afro, Amerika Latin atau apa itu sejarahnya kalau nggak salah. Streetball tapi mereka. Streetball ya. Betul. Basket jalanannya ya. Betul. Jadi kayak
karena hobi ya jalanin. Terus lama-lama jadi suka juga, merasa keren gitu. Merasa keren sama ya mungkin di basket. Kalau cuman pinter basket kan cewek masih cuma jago basket. Kalau udah basket jago, dance jago, aduh ini cocok nih. Lebih gampang. Ada privilege sih. Betul betul. Udah dalam artian udah jago basket, jago dance. Wah, cewek mana yang nggak mau nih? Kemudian dari hobi, kalau tadi kau bilang dari hobi membentuk sekolah dance. Oh iya. Nah itu gimana ceritanya? Itu sejarahnya adalah bahwa waktu itu sempat dikecilkan orang lain, dipandang sebelah mata lah. Kamu ngedance mau sampai umur kapan? Kamu basket mau sampai umur kapan? Ya, sama ya. Cuman karena hobi kan, jadi karena hobi kayak ya udah just do it gitu loh, karena hobi just do it. Cuman lama-lama berpikir, wah kalau aku gini-gini terus kayaknya nggak bisa hidup gitu. Berpikir gimana caranya, akhirnya aku mulai ngajar dulu, door to door dulu, ngajar private keliling-keliling. Awal mulanya aku kan nggak punya modal. Iya. Dari dulu sih sampai sekarang kita nggak punya pemodal, benar-benar nggak punya investor. Jadi dari sumber dananya itu dari mana? Sumber dananya itu iman aja sih. Iman. Habis itu kita, jadi ya ceritanya adalah aku punya iman, punya visi, aku mau sukses lah jadi penari, dancer. Akhirnya cari orang yang punya tempat studio, tawarin bagi hasil. Terus dapet, akhirnya aku punya jalan, aku sewa ruko sendiri. Baru, jadi semua pakai duit cash flow yang murid-murid bayar, aku puterin. Saling tutup ya, Dan terus kok ya. Dulu waktu aku butuh modal juga, puji Tuhan aku punya klub basket aku yang sekarang. The Saint itu adalah salah satu, menurut aku adalah klub yang membuat Evan menjadi seperti sekarang juga. Karena senior dulu adalah pengusaha. Dan waktu masuk di sini juga diajarin bahwa di sini kami bukan mencari prestasi aja, tapi pertemanan. Kita mengajarkan bagaimana untuk menjadi orang yang sukses. Tapi versi dirimu sendiri ya. Jadi kamu mau jualan, kamu mau apa, bidangmu lah. Tapi kita bantu biar punya mental pengusaha gitu. Sesuai passionnya masing-masing. Dan banyak juga senior dulu yang bantu, support. Jadi waktu itu saya butuh sewa ruko dan renov pertama, ya senior di desain yang bantuin dulu. Jadi dapat cash flow saya balikin per bulan cicil. Maksudnya komit. Aku pengen maju, aku pengen usaha, terus dibantu. Kita nggak boleh kecewain orang lain. Kunci keberhasilan dalam sebuah usaha adalah kejujuran. Gitu. Jadi sempat mengalami stuck mungkin pada saat itu. Stuck. Atau ada hambatan? Hambatan banyak. Boleh diceritain tuh. Orang pasti tidak percaya dengan ini kan, maksudnya ngapain ngedance gak jelas, joget-joget gak jelas, terus arahnya kemana, terus apa sih dampak positifnya. Sama lah kayak basket. Pulang-pulang dulu mamaku kan ngomong, papaku ngomong, pas balik ankle baru manggil mama, manggil papa, di mana tuh kamu dulu? Ya kan? Menang juga dulu SMA tanding outdoor panas-panas, menang gak ada apa-apa. Tapi ya karena hobi, dan yang penting menurutku adalah sekalian tips juga buat junior, lakukan sesuatu itu jangan untuk orang lain. Jadi lakuinlah untuk diri sendiri dulu. Karena aku visinya di Evo Dance adalah bikin dance scene di daerahku ini dilihat oleh orang Jawa, orang luar Sumatera. Karena kita kan ada dianggap daerah misalnya. Nah sama kayak kenapa aku suka basket dari dulu, waktu diajak kita bakal ikut PON 2012, kita bakal ini, jadi di situ punya visi untuk nunjukin bahwa wong kita pacak lah istilahnya gitu. Intinya tuh cuman karena hal sederhana sih. Gak usah mikir terlalu jauh, harus jadi pemain hebat, harus punya ini, tapi cintai prosesnya aja. Cintai prosesnya. Betul. Nah ini apa namanya, kalau misalnya dari omongan Ko Evan ini menuju dalam artian ada beberapa pertanyaan yang akan aku tanyain ke Ko Evan, tapi kita lebih mau detail dulu nih ke Evo Dance School. Kemudian apa namanya yang selanjutnya kok tentang penjelasan tentang Evo Dance School itu kira-kira apa aja sih kok? Mungkin dari jadwal latihan, ya kan, kegiatan dan apa saja yang didapat di sana mungkin. Jadi Evo Dance School awalnya aku nggak punya tujuan dan visi apa-apa sih. Visi misinya dulu adalah
ini visinya dari dulu sampai sekarang adalah menciptakan penari-penari yang berkualitas dengan attitude yang baik. Cuman itu simple tujuannya. Jadi nggak ada harus anak-anak, nggak ada segmen lah. Tapi bingung juga kok yang daftar anak-anak lagi. Akhirnya gabung jadi bingung ya. Akhirnya waktu itu sempat dapat kayak pemikiran, oh kayaknya dikasih tugas oleh Tuhan kita untuk regenerasi gitu loh. Jadi akhirnya aku baru fokus untuk membuild karakter anak-anak dulu. Jadi di Evo kita nggak pentingin kamu punya skill jago, background kamu apa, kamu anak siapa, nggak penting. Yang penting kita pengen bikin anak Anda punya karakter yang baik. Itu di Evo. Betul, itu yang kita tanemin lah di Evo. Dan akhirnya dari 2014 ya, Evo itu 1 Maret 2014 sudah 8 tahun. 8 tahun. Akhirnya kita menjadi salah satu dance school dan studio yang cukup dilihat se-Indonesia, dipantau, bahkan diikuti pola-polanya, mungkin studionya atau gimana. Dan puji Tuhan beberapa siswa kita udah menang kompetisi level nasional gitu. Jadi ya, yang balik lagi aku bilang, cintai prosesnya dulu aja. 8 tahun ini berjuang terus. Yang penting Evo menjadi sebuah wadah lah untuk anak-anak muda, anak-anak kecil di Kota Palembang untuk punya tempat berekspresi. Jadi kita siapin panggung, kita siapin acara, event, bakar duit, karena tidak ada yang mau sponsor dance. Tidak ada ya, Bu. Ya, siapa tahu dari pendengar Taman Podcast. Iya, benar. Iya kan? Boleh. Ibarat ngomong dari pendengar yang atau penonton setia dari Taman Podcast. Betul. Kalau misalnya Evo Dance School mau ngadain event, boleh langsung kontak Evan di bawah sini nanti. Karena kebetulan siswa kita juga banyak. Sekarang itu berapa kok sekarang? Lebih kurang 150. Dari awal boleh kalau di awal dulu berapa dulu waktu pertama? Dulu kelas kita hanya weekend. Cuma 1 minggu, mungkin sekitar 20-an. 20 orang. Dan sekarang 150, jadi kita udah dari Senin sampai Sabtu, minggu libur. Udah full ya sekarang, jadi, udah mulai full itu ya. Jadi kayak sekolah, dan kelasnya itu selalu start sore. Setelah anak pulang sekolah, sore jam 4 sampai jam 6, setengah 7. Alamatnya di mana kok? Di Dempo, Jalan Mayor HM Rasya Nawawi, persisnya di lantai 2 Kopi Jadi Jiwa. Kopi Jadi Jiwa. Deretan Hotel Rio. Oh, deretan Hotel Rio. Nah, buat sahabat-sahabat Tamaners yang mungkin ya dari followersnya Ko Evan juga ya, dari followersnya The Tampan Podcast juga, kalau misalnya mau gabung atau mau ikut atau mau belajar dance, belajar nari, boleh langsung ke Evo Dance School. Udah lengkap banget nih, detail banget nih. Soalnya kenapa? Aku pribadi yang hobi detail-detail sih, bro. Biar informasi yang disampaikan sampai dengan yang tidak menambah-nambah dan tidak mengurang-urang. Balik lagi kok, tadi ngomongin regenerasi, Koko, aku boleh tanya kalau misalnya Koko nih buat sekolah untuk dance, apakah nanti akan bertujuan untuk membuat sekolah untuk basket juga? Sangat punya, karena memang itu passionku kan, jadi basket dan dance kan. Dulu kita udah pernah jalan, bahkan itu di tahun 2016. Dulu aku sewa lapangan di kantor. Oh, jadi dulu di Evo Dance setiap mereka liburan kan kadang yang nggak berangkat bingung aktivitasnya. Jadi aku bikin program namanya Holy Dance. Apa tuh, gimana programnya? Jadi programnya kayak seminggu fokus latihan dance dan ada outing class. Outing kelasnya aku bawa main bola basket. Terus yang dance itu main bola basket gitu. Ya, terus ditanya, kok basket terus? Udah berapa kali nih misalnya? Kok basket terus, nggak berenang, nggak apa? Aku jawab, aku nggak bisa berenang. Aku nggak bisa bulu tangkis. Maksudnya bukan nggak bisa, aku nggak profesional di situ. Aku menekuni basket. Jadi takutnya salah kan kalau misalnya bulu tangkis yang keseliu tangan tahu kan. Aku bilang lah, kalau aku adalah tipe orang yang ingin men-share apa yang aku tahu. Jadi ilmunya yang aku bagi lah, yang aku tahu gitu. Selain untuk berarti ada arah tujuannya ke sana. Ya kemarin-kemarin sudah, cuman ya mungkin sekarang lagi mau bangun super timnya dulu ya. Karena kita juga udah ada cabang di Perumuli, Lahat gitu-gitu kan. Jadi mungkin aja
fokus kita di dance daerah-daerah berkembang, begitu kita buka basket yang dengan branding Evo juga orang kan fokusnya lihat kan anak-anak nih. Oh, kalau anak Anda ingin punya karakter yang bagus, daftar di Evo Basketball Academy misalnya gitu. Bisa itu. Jadi tujuannya ada sih. Ada. Atau mungkin kedepannya juga mau buat lapangan basket Evo. Ada. Jadi ada juga ya, Boy? Jadi ini, ada keinginan juga arah ke sana ya. Ini ada ide bocoran, siapa tahu ada salah satu penonton podcast yang berminat. Aku punya impian bahwa aku mau bikin kayak Evo Sport Center gitu. Evo Sport Center. Ya, atau apalah namanya, aku juga bingung sih apa namanya. Jadi kayak satu tempat yang semua anak-anak mau les, mau belajar seni, mau olahraga, mau belajar DJ, mau gambar, dijadiin satu di situ, mau skateboard, mau apa. Jadi pusat entertainment. Jadi anak-anak tempat surganya anak-anak lah. Yeah. Mereka datang tuh mereka happy, lupain semua PR segala macam. Jadi ya mereka suka gambar kita tempatin. Mereka suka skateboard, mereka suka basket, mereka suka futsal, bulu tangkis gitu. Ya kita kurangnya itu sih. Wadahnya itu aja. Ya mudah-mudahan balik lagi Detapan Podcast juga sebagai wadah untuk tempat untuk beropini, untuk kalau misalnya ada ini gunanya nih, kalau misalnya ada narasumber, aku selain basket nih kalau jujuran, kenapa aku lebih detail, aku pengen tahu awal-awalnya gimana, prosesnya gimana, ya kan, seseorang membentuk personal brandingnya itu gimana. Makanya selain basket, aku mau mencerminkan itu pada sahabat-sahabat amatir. Siapa tahu bisa menginspirasi, ya kan? Bisa juga bisa membuat ada orang juga mau membuat sekolah dance juga kan? Siapa tahu. Tapi kalau boleh tahu kok, kalau misalnya di Palembang nih banyak nggak sih kok untuk sekolah dance? Jarang ya. Jarang ya. Ya ada, cuman mungkin mereka sifatnya studio, ngajar private itu ada pasti. Cuman ya untuk program atau formatnya seperti Evo Dance School itu sampai hari ini belum ada. Harapan kita juga justru kita pengen ada pesaing, biar kita nggak di comfort zone. Jadi kita bisa belajar kekurangan. Nah, kekurangan kita yang tinggal di daerah salah satunya ya comfort zone. Murid kita udah 150 terus kita santai. Terbawa zona nyaman. Seperti ada yang mengejar, ya tahu-taunya tiba-tiba ada yang itu kan. Betul. Kayak itu ya mungkin ya. Tapi aku mudah-mudahan kayak tadi Koko mau bilang mau buat sekolah basket juga, mudah-mudahan terrealisasi kok, dan juga dengan personal brandingnya Evo sendiri yang tadi aku dengar juga ada di seluruh Sumsel. Ada berapa cabang itu? Tadinya Prabu, Lahad, Linggau kita ada, Batu Raja ada. Cuma lagi postpone karena COVID. Ya. Nah, mudah-mudahan dari itu juga bisa nih jadi wadah. Dari wadah juga ya kan. Ya, kita balik lagi ke basket tadi. Regenerasi itu sangatlah penting. Setuju gue? Ya, sangat. Boleh kok, gimana kok kalau misalnya sebenarnya regenerasi itu sepenting apa sih untuk satu organisasi itu? Aku boleh minta pendapat kau? Menurutku regenerasi itu harus ditaruh di nomor satu dari semua hal. Karena dari dulu aku dengar waktu latihan di Punai, aku dengar bahwa Sumsel itu selalu masuk 3 besar. Dulu ya, zaman-zamannya Soawi itu, zaman-zamannya almarhum kokonya Kopi itu siapa? Aku lupa namanya, yang cahaya logam. Aku nggak pernah dilatih sih, dan dia terkenal banget. Satu-satunya juga istilahnya pelatih yang Palembang atau Sumsel yang satu level sama Rastafari kalau nggak salah. Ya lisensinya ya. Aku tiba-tiba lupa nama nama kokonya Kopi ini, almarhum ini. Dan zaman itu ya selalu masuk 3 besar, maksudnya selalu dipandang orang. Mulai turun kan. Dan sampai hari ini bahkan kita Porwil pun nggak masuk. Dulu zaman aku 2008 Pangkal Pinang kami masih menang itu dengan Bangka Belitung. Sekarang kena Bandai. Ya apalagi sekarang udah salah satu ada Just a Kid from Bangka, Abraham Damar Grahita. Itu kan kelihatan bahwa mereka regenerasinya bagus. Kita regenerasinya kurang. Nah kalau kita nggak siap regenerasi, ya kita akan dilupakan.
Jadi nama Sumsel juga akan dilupakan. Selain generasi kok, apa yang menyebabkan, mungkin kau bilang tadi kalau zaman dahulu mungkin di 2000-an ke bawah, ya kan, tahun 90-an itu Sumsel kalau dibilang sangat dipandang lah, kalau kau bilang masuk 3 besar. Tapi seiring berjalannya waktu makin kesini, ya terakhir untuk cowok tim putra PON kita 2004. Terus juga tim cewek itu terakhir kita PON 2012. Mungkin apa yang menyebabkan itu terjadi? Kalau pendapat dari Koko? Kalau aku dengar dari cerita senior dulu, bahwa dulu mental ya, mentalitas mereka itu mental juara. Mental juara itu apa? Jadi mereka mau lewatin proses yang tadi. Nah kalau sekarang anak-anak muda sekarang mentalnya instan, nontonnya Stephen Curry atau siapa, nggak tahu, pokoknya harus nembak kayak gitu. Padahal mereka nggak bisa prosesnya. Itu yang pertama, mental dulu ya. Terus kurangnya regenerasi. Yang kedua adalah mungkin organisasi yang kurang aktif untuk mencari bakat, sosialisasi ke sekolah-sekolah, cari pemain. Dan berikutnya mungkin klub-klub swasta atau klub-klub BUMN atau klub-klub independen apa itu kurang menjalankan sistem regenerasi. Ya, karena sebenarnya induk organisasi basket sendiri bisa meminta klub-klub untuk ayo kita satuin visi dulu nih, kita kekurangan pemain nih. Sekarang kan pemain kita yang lagi bersinar kan kayak Nino, Leonardo Effendi, ya, Calvin Fisher, dari Prabu, bahkan kan kemarin baru sempat di sini dia podcast online. Dan itu kan sebenarnya talenta yang bagus, harus dirangkul lah gitu. Jadi visi misinya dulu, kalau mau regenerasi ya harus dibicarakan bagaimana caranya, apa hal-hal yang harus dilakuin, baru kita bisa terapin. Kompetisinya mau dibikin kayak gimana, penatarannya gimana, pelatihan gimana. Kalau nggak ada obrolan dan pelakunya lah, kita nggak bilang klub lah, pelakunya kayak saya contoh pelaku juga kan, nggak mau komit untuk regenerasi ya nggak bisa. Kalau cuman misalnya Dodo aja yang mau, cuman saya, terus kita kalah suara sama pelaku atau basketball entusias lain, ya masa kita berdua doang yang jalan. Makanya ya kan, dari dua orang ini lawan banyak suara ya tenggelam juga. Jadi menurut saya ya itu sih kurangnya. Jadi nggak usah bahas kurang kompetisi, kurang apa. Pertama mentalitas dulu, mentalitas pemainnya, baru yang berikutnya yang tadi saya bilang. Itu aja sih, kurang kayak visinya kemana sih Sumsel nih? Tujuannya mau kemana itu belum tahu ya kan. Tapi kalau dari Koko sendiri, kira-kira ada solusi nggak kira-kira untuk apa namanya basket di daerah kita ini? Solusi itu ada, cuman ego yang kadang nggak mau diturunin. Jadi kayak contoh, solusinya yang paling penting adalah kita harus sebelum pemain ya, kita harus banyakin pelatih dulu. Pelatih ya kalau enggak mereka dilatih, pemain-pemain ini mau jadi siapa? Dilatih siapa? sebelum jauh ke kompetisi ya, kita kurang pelatih. Ya kenapa orang nggak mau jadi pelatih basket? Sama kayak aku dulu, kenapa orang nggak mau jadi dancer? Karena nggak bisa hidup. Tidak ada tidak ada ekosistem yang bisa menghidupi. Tapi akhirnya aku punya jalan bahwa karena aku gila juga di dance, udah aku berkorban apapun, all in untuk dance. Nah, dan untuk basket ya pelatihnya di mana? Coba sebutin pelatih yang ada di Palembang. Masih cukup pakai jari kita kan? Hitung masih bisa kan? Nah, biasanya kan dari satu pelatih muncullah 3 pemain. Paling maksimal pemain dia yang jadi nggak lebih dari 5, jarang. Walaupun satu tim dipegang ya. Gitu. Nah, setelah penataran mungkin ya pelatih atau gimana caranya. Tapi pikirkan dulu setelah mereka punya lisensi, mereka mau ngapain? Ada pertandingan atau tidak? Jadi makanya itu aku bilang step by step harus dilakuin. Setelah ada pelatih, munculnya pemain, baru kita bicara kompetisi. Bicara kompetisi, baru kita jabarin lagi wasit, panitia pertandingan. Jangan kayak beberapa referee
terkadang ini pengalaman ya, opiniku, pengalaman pribadi, bukan menghakimi. Terkadang terlalu baper, terlalu sensi, misalnya sama siapa, personal player lah gitu. Padahal kita nggak bisa bersikap kayak gitu. Sama kayak di dance, kita begitu jadi juri, kita nggak bisa lihat nama besarnya si peserta A. Istilahnya histori yang buruk si peserta B. Jadi apa yang dia tampilkan di panggung itu yang kita nilai. Maupun dia juara dunia pun kalau misalnya di panggung dia salah harus begitu. Harus kalah juga, ngakuin kesalahan juga mungkin. Setelah kompetisi, referee, wasit ya dikembangin, penataran lagi segala macam. Baru nanti ekosistemnya hidup. Kenapa susah dapat sponsor? Karena tidak punya ekosistem. Apa yang mau kita tawarkan? Kalau ekosistemnya sudah ada, brandingnya bagus, ya sponsor masuk. Sponsor juga mikir apa yang benefit untuk kami, mungkin kan gitu kan. Kemasan acara. Padahal Palembang menurutku adalah kota yang jadi pembicaraan yang sangat hangat liganya ya di Jawa. Kenapa? Jawa. Bahkan se-Indonesia pun. Se-Indonesia. Soalnya apa namanya, kalau aku boleh bilang, sorry motong sedikit kok. Ada yang kemarin kesini bilang Palembang udah sampai Kalimantan, Sulawesi loh katanya PBL. Se-Indonesia udah nyangkut katanya. Ya dari kompetisi itunya aja. Sebenarnya bagus. Dan dari situ timbul pertanyaan, kenapa tidak banyak gitu loh? Tidak banyak pemain, terus juga kenapa timnya belum berprestasi sampai sekarang. Betul. Gitu. Padahal kan ya itu sebenarnya kita udah punya liga yang bagus. Cuman balik lagi, visi liganya tuh apa? Kalau nggak punya visi, nggak punya tujuan, ya siklus liganya muter gitu-gitu aja. Seru hanya sebatas di liga. Setelah liganya selesai, udah gitu. Ya, contohnya sekarang, ngerti kan? Ya, contohnya sekarang nih, apalagi pas COVID. Ya mungkin pas sebelum COVID, wow, Rio Pikuk segala macam, apa namanya, euforianya benar-benar sangat tinggi ya. Hebat. Termasuk klub-klub Palembang ini termasuk klub-klub hebat lah. Bisa mendatangkan Jaren Kram, salah satu pemain asing yang kalau kita bilang Loli, ya kan? Koming yang pernah datang, dan ya harusnya terima kasih gitu sama tim-tim yang datangin ini, karena itu jadi dapat experience buat pemain lokal. Nah, jangan malah klub-klub lokal, klub-klub kita bilang yang ada yang merasa kami ini klub kecil. Kalau main kami dibantai. Nah itu yang aku bilang, balik lagi mentalitas. Balik ke mental. Kalau mandangnya selalu negatif, ya kamu gak akan berkembang. Aku dari Porprov. Dulu kami Porprov lawan Muba atau Banyuasin aku lupa. Pakai pemain Jawa lah, Jakarta. Aku selalu bilang sama timku, ya mereka datang kita yang goreng. Kenapa kita harus takut? Ya kan gitu kan. Jadi mentalitas balik lagi harus mandangnya dari sisi positif. Justru contoh ini pengalaman nyata ya. Aku nggak tahu Kanton Park kalau nggak salah. Kanton Park. Saat itu The Sen lawan Bayangkara. Hari Sabtu aku ingat, kalau nggak salah tanggal berapa. Pokoknya aku ingat lawan Bayangkara ada Jaren Kram. Besoknya adikku tuh merit. Adik kandung aku merit, tapi aku ngomong, aku mau main. Aku mau main pokoknya. Gila Van, kau tuh adik kau besok kawin. Aku mau ngerasain lawan Jaren. Jujur, itu mentalitas. Aku saat itu, ada Nino, kita ada Nino dan ada Fafa. Nah, saat itu kami cuman ada Nino dan Fafa. Nino itu udah naik ke IBL belum itu? Udah di Hang Tuah. Udah di Hang Tuah dia tapi belum naik IBL mungkin ya. Udah naik sudah, ya. Cuma kan itu kan Canton Park. Jadi lagi off season, terus kalau cup kan bisa open kan. Ada Fafa saat itu. Neno, Randi tinggi. Aku sama Mas Boy kalau nggak salah playmakernya. Kami main ya ada Soleh lah masih gitu. Maksudnya harapan kami Fafa dan Neno ini ya. Lawannya ada Jaren Kram, terus ada si Tesi, yang negro, yang center, terus ada yang orang Makassar yang bagus, kayak Mokhtar. Nah itu bagus banget, aku yang jaga kebetulan. Dan kayak aku selalu ngomong, aku nggak mau lewatin kesempatan ini, makanya aku harus main.
kami kalahnya ya 5 poin, 4 poin. Tapi baru kali itu di tim kami sendiri pun begitu kalah kami semua puas tertawa. Puas dan orang nontonnya seru ya. Wah, Nino sama Kram saat itu, wah seru-seruan. Fafa sama senternya, tombok-tombokan di depan ya, dang in the face, iya in the face kayak. Aku pun yang adikku mau merit besoknya aku gak pikirin lagi, stay fokus. Dan kami pun kalah akhirnya senang dapat pengalaman. Nah itu yang aku bilang, mentalitas dulu. Dan pengalaman ini tidak dapat mungkin tidak bisa diulang 2 kali. Nggak bisa diulang, nggak bisa dibayar, nggak bisa diputar, nggak bisa diatur lagi. Nah jadi itu masa ini aku mengajak lah tipsnya ya. Jadi contoh kayak ada tampan, bawa pemain banyak-banyak. Waktu mundi harapannya ketemu mereka, bukan menghindari. Nah itu harapannya. Jadi kayak ya balik lagi terserah cara berpikirnya gimana, itu opiniku kan, persepsi masing-masing. Kalau mau maju ya mentalitas. Makanya kemarin dengar kabar burung bahwa dulu waktu kuliah gini-gini kan karena mentalitas ya. Karena pelatih aku ngomong lebih baik kamu nangis di lapangan karena capek muntah-muntah daripada nangis di final kalah. Iya. Bener, mending kita pas latihan muntah-muntah segala macam nangis ya. Dulu kami latihan kayak gitu, minimal ada yang pecah bibir. Minimal dulu ya belajar. Justru kita belajar dari latihan. Gitu. Berarti kesimpulannya guys, balik lagi ke mental. Kalau misalnya contoh tadi dalam artian setiap tim itu pasti punya tujuannya masing-masing, mau dia bawa pemain atau gimana. Posisi kita yang nggak bawa pemain ya contohnya nih, kalau misalnya boleh dibilang harus dicontoh rombongan Koevan. Ya, walaupun lokal semua, kalau kita dibilang lokal semua, apalagi melawan pemain asing, tapi mentalnya tuh nggak apa ya, kalau bilang nggak pantang nyerah, ya, main aja lah, sama-sama makan nasi ya. Justru menurutku tim lokal itu lebih nggak punya beban. Justru aku dulu sempat dapat omongan lah, beberapa orang suka bisikin dulu zaman Evan, kenapa kalau ada pemain The Same misalnya bawa pemain luar kok kamu itu kayak tenggelam. Jadi dulu misalnya ada Gary misalnya, kamu itu kayak tenggelam. Terus aku bilang balik lagi ke mental kan. Aku tahu Gary punya field goal yang bagus, aku nggak boleh ego. Sebisa mungkin aku support dia. Begitu dia duduk, it's my time. Nah gitu loh. Jarang ada pemain yang kayak gitu. Harus ego, dia terlihat keren, dia terlihat poin-poin. Karena menurutku menang bukan karena poin. Iya sih. Ya kan? Ya kalau misalnya kita yang mengerti basket bukan yang mencetak poin yang dilihat, tapi yang assist, yang banyak assist ya kan. Kan kita punya statistik dan lain sebagainya itu. Tapi kebanyakan yang awam nih kok ngeliatnya poin tuh lah kok. Awal gitu. Nah, makanya jadinya kan pemain-pemain kita, klub-klub kita, tim-tim kita, termasuk sekolah-sekolah itu nggak berkembang karena melihatnya hanya di point getter. Dia nggak lihat ada satu jenderal lapangan lah, dulu kita sebutnya biasa point guard sih, yang ngatur serangan, yang ngatur ini, itu. Cuma kalau anak muda zaman sekarang diatur, kita dimarahin balik, bingung. Bener sih kok. Mentalnya beda kan. Sih. Cuma kita kan bermain basket ini adalah olahraga tim dan kita bukan kayak orang lagi ujian nasional di lapangan terus diem. Kita kan harus teriak, harus manggil defense. Kalau sering nonton NBA, begitu open mic-nya Draymond Green, lihat seberisik apa dia. Iya sih bener. Kadang berisik banget. Junior dia kan kadang, wah nah itu harus dilakukan menurutku ya. Ya naikin mental juga sih gitu boy. Betul. Kadang kita manggil, kadang kita bilang jangan paksa, kick out. Terus kita disalahin, kita apa? Mungkin rasanya sedih aja sih kok. Kita kan mau ngebantu kasih jalan keluar gitu loh. Nah, banyaknya junior sekarang dari latihan pun begitu di lapangan latihan kita teriakin jangan paksa, jangan di, seolah kita dibilang bahwa mereka nggak boleh berimprovisasi. Seolah mereka tuh diatur lah jatuhnya kan. Padahal untuk kebaikan juga sih. Ya kan? Simple basket. Kalau dulu kita berlatih ngikutin stylenya Korea. Passing, pick, passing, shoot.
point. Ngapain harus susah-susah? Kalau dulu main di Punai, kita ngedrive, wah leher nyangkut, dipuk. Nah, dulu aku nggak ngerti, kok kasar ya asu-asu ini mainnya. Tapi akhirnya ngerti. Mereka kasih tahu bahwa simple basket, medium shot, point 2, drive, pakpuk 2. Ngapain capek-capek? Nah itu intinya loh. Cuma kami nggak bisa marah sama susu-susu itu kan. Menurutku adalah kenapa dulu kami bisa berkembang karena kami main di Punai. Banyak pengalaman berharga di situ. Dan sekarang anak-anak muda sekarang itu nggak punya satu tim, isinya senior-senior yang suka marah, setuju, suka ngatain. bener. Dulu aku di Punai sampai dibilang siapa pelatih kau? Main basket goblok. Siapa ini? Dulu waktu Dulu. masuk Punai ya, Dulu. pas masuk Punai. Sengaja kita tuh kayak itu balik lagi mental kita tuh Balik ke dibentuk. Anak zaman sekarang marahin goblok nih, nggak datang. Udah, adon. Nggak datang lagi. Beda. Jadi amat. Nah itu setelah kita tahu visi kita apa, kita mau kemana nih jalannya. Apapun prosesnya, halangannya, ya nggak bakal ganggu visi kita yang di situ gitu loh. Nah itu mental, visi, simpel sebenarnya kalau solusi. Cuman ego tadi, Balik ke ego personal, ego klub, ego owner, ego induk organisasi, ego oknum. Ya kita susah ngomongnya kan, jadi kayak gitu kan. Nah di sini saya juga ngomong kan, bukan saya as a player dari klub. Cuman saya benar-benar ngomong sebagai basketball enthusiast tadi. Untuk kemajuan basket Palembang dan Sumsel kayak gitu. Tujuannya cuma itu sih. Tapi kalau boleh bilang kok tadi ada aku boleh ngambil sedikit ngomongin Koko masalah perkembangan. Kira-kira perkembangan basket di Sumsel sekarang menurut Koko gimana sih? Menurun, jujur Menurun. jauh. Jadi kalau ini aku bukan sombong ya. Dulu kami anggap aja aku angkatan PON 2012, berarti ada angkatan PON 2008. Itu zamannya Komuli dan kawan-kawan. Ada angkatan PON 2004. Ada rombongan Kak Kak Soleh. Nah, kalau dijajarin yang angkatan 2008 kan minimal standarisasinya harus se-2004. Yang 2012 standarnya harus 2008 minimal ya, skill dan kemampuan dan secara whole team ya. Lebih di atas ya bagus. Skill misalnya angkatan 2012 nih. Kami kan 2012. Iya. Berarti 2016 harus lebih bagus. Harus lebih bagus. Karena sudah ada DBL, sudah ada event-event gede. Iya. Tapi menurutku saat itu juga, saat berapa tahun yang lalu aku melihat kok anak-anak yang di bawah kita nggak ada yang bermain istilahnya the art of basketball atau kebiasaan di DBL yang one man show aku nggak tahu ya. Iya. Nah itu yang aku bilang kurangnya pelatih, kurang pemain. Jadi kalau aku jajarin timnya 2012 lawan angkatan 2016, belum tentu yang 2016 bisa kalahin. Padahal kami kan lebih tua jatuhnya Iya, kan. Gitu. 2016 terus habis itu ke 2020 makin turun. Contoh aja aku lihat Porprov. Istilahnya stok pemainnya tuh menipis. Bukannya menurun dalam arti kita jelek makin jelek. Jadi pecinta basketnya juga berkurang. Mungkin pecintanya banyak, tapi yang fokus tadi kurang. Yang fokus. Karena sekarang kalau boleh bilang sudah terpecah, ada game online, ya kan? Daripada aku kena marah, mending aku main game kan? Mungkin gitu. Ya betul. Jadi tapi ada juga yang bagus. Cuman yang aku bahaskan adalah satu paketan tim tadi loh. Tim yang terbentuk itu ada nggak? Kalau sekarang bagus si Calvin, Neno. Terus yang kemarin ke DBL sayang banget nggak masuk 12 besar All-Star kan. Albert Richard itu, atau Eke Acong. Iya, kan dia udah masuk 24. Udah masuk 24 ya. Menurutku masa depan dia sangat bagus. Kalau si Albert ini nggak dibimbing dengan baik, nggak dibantu jalannya dengan baik, ya sayang. Kita kan kehilangan pemain-pemain berkualitas lagi gitu. Tapi aku kalau boleh bilang nih kok, kalau misalnya salah satu alasan mungkin belum berprestasinya rata-rata nih, atau kalau boleh bilang nggak semua sih, nggak semua. Ketika dia udah hebat di SMA, udah merasa puas, ya kan. Padahal kalau misalnya aku ngobrol
sama pemain-pemain IBL yang dari Pulau Jawa, bukan dari pulau kita. Pada saat tamat SMA itulah dia baru mulai. Betul. Kayak aku kuliah baru mulai. Iya kan? Baru mulai, malah makin gila di situ. Ya kan? Nah, kalau kita nih kebanyakan berbanding kebalik. Sudah ngerasa, wah aku udah pernah juara semua di SMA, ngapain lagi lah, udah tua ya. Padahal tua kawannya umur seberapa? Kapan SMA 18 paling. 18. Ke 22 kan masih ada 4 tahun. Nah balik itu visinya, mentalnya dia mau kemana. Cuma kalau klubnya nggak bisa ngarahin juga bingung. Nggak bisa menghidupi, misalnya contoh nggak bisa kuliahin. Kita juga nggak tahu. Nah maka itu visi misi klub itu harus sama dulu. Menurutku kayak gitu sih. Itu solusi lah. Solusinya dari Koko. Dan terus juga alangkah baiknya punya mindset yang pemain yang udah gelar juara yang udah banyak di SMA, ayolah coba di Pulau Jawa. Kayak Kelvin, dia cerita, aku jujuran pas sama SMA katanya pengen banget kuliah di Jawa karena pengen merasakan atmosfernya di sana. Kalau di sini kan aku udah nih ngerasain atmosfernya, tapi ada perasaan yang kayaknya aku harus lebih lagi. Maksud aku para pemain yang ada di Sumatera Selatan ini punya mindset, punya mentalitas kayak gitu. Dan juga kalaupun tidak mau di kuliah di Jawa, punya mentalitas seperti Ko Evan. Latihannya 7 hari 9 kali. Seminggu 9 kali. Seminggu ya, 7 hari seminggu 9 kali. Ya kan? Kalau misalnya kalian tidak mau di luar, tapi kalian tunjukkan di sini. Itu bukan aku aja loh 9 kali. Nah, 15 pemain. 15 main. Jadi Senin, Rabu, Jumat kami di Punai, Selasa, Kamis sore di Raja Wali saat itu, malamnya di Punai, Sabtu libur, Minggu pagi Raja Wali. Itu waktu pas pertama-tama latihan, wah gimana pas berjalan mungkin. Tapi dulu masih muda. Masih muda, masih sanggup ya. Main 4 quarter sampai langsung ya, karena udah di tempat latihan sebelumnya mungkin ya. Pasti full court press. Pasti kami kan tanding sampai diajak Kopin ke Lahat, ke Muara Enim, kemana, sparring ke Bangka. Kami ke Jurnas 18 tahun di Jogja, dibantai orang di situ. Cuma dapat pelajaran. Betul kan. Ya balik lagi kalau misalnya udah merasa banyak prestasi di SMA, alangkah baiknya jangan merasa cepat puas ya, karena bolehlah dicoba untuk kuliah di Jawa, merasakan atmosfer yang lebih lagi sebelumnya. Dan kita tahu juga kalau misalnya di Pulau Jawa itu banyak pertandingan. Betul. Ya kan, bisa meningkatkan jam terbang juga. Dan satu lagi tadi aku ulang lagi, kalau misalnya mau tetap kuliah di sini, tunjukin seperti Ko Evan. Kalau bisa, kalau Ko Evan seminggu itu 9 kali, kalian 12 kali. Belajar kalian. Ya, untuk Sumsel, siapa tahu kan kalau misalnya nonton di sini, wah Ko Evan dulu kan. Tahu nih track record Ko Evan tuh gimana? Ko Evan seminggu 9 kali. Bisa segitu. Aku kayaknya harus 12. Ya. Justru saat kuliah kan kita fokusnya cuma kuliah. Kuliah, tidak ada lagi. Kalau SMA kan banyak ya segala macam, yang cinta monyet segala macam ini. Kalau kuliah cuma fokusnya kuliah saja. Dan aku lihat ada beberapa tim yang rajin latihan kayak Bangau itu, aku lihat yang rombongannya Acong itu. Ya kenapa dia jadi dan tim-timnya bagus? SMA Metodis 2 ya. Juara. Ya lihatlah latihannya berapa kali seminggu. Back to back sih dia kemarin di BL. Ya kan di BL kan. Terus gini loh, konsepnya adalah tim A latihan seminggu kita bilang 10 kali, hari pagi sore. Tim B latihan seminggu 6 kali. Terus kita mau ngalahin tim B mau ngalahin tim A yang latihan 10 kali, itu aja udah nggak mungkin. Dari pola latihan aja kita udah kalah. Nah itulah yang kita rasain sekarang Sumsel atau Palembang Sumsel sama tim-tim di Jawa. Jangankan dari kompetisi, dari jumlah kita latihan aja, kayak aku sekarang latihan cuma Selasa. Iya. Sekali. Wajar pas Mandiri kemarin lawan Ika Unsri. Mengap. Kita umur 30-an, mereka umur 20-an latihan tiap hari juga rombong mereka mungkin. Betul. Nah itu jadi kayak terus kalah, kamu kecewa, marah-marah, ya ngapain? Harusnya sadar diri ya, perbaiki lagi, latihan lagi ya. Terus mau ngalahin pemain-pemain yang dibawa dari Jawa, ya orang latihan
setiap hari kita seminggu sekali tapi mau menang ya nggak mungkin lah. Maksudnya harus realistis juga berpikirnya. Kecuali ya kita udah latihan keras, latihan setiap hari, terus masih kalah. Bolehlah mikir stres. Apalah salah aku ya. Di mana Nah, gitu salahnya mungkin. gitu. Ini latihan seminggu sekali mau menang. Iya, aduh. Mimpi. Kalau aku bilang sama anak-anak, aku orangnya adalah berani ngomong apa adanya. Karena aku balik tadi konsep, nggak semua orang harus suka sama kita. Dan kalau kita berjalan di path yang benar, di tempat yang benar, ya menurutku akan banyak orang tidak suka. Dan aku udah ngalaminnya di dance, di basket baru mengalami. Sekarang di ngomongin mengumpulkan apalah masalah inilah itulah untuk ini untuk itu. Padahal tujuan tidak arah ke sana ya kan. Aku cuma cinta basket. Aku pengen daerahku maju basketnya. Aku pengen regenerasi, pengen anak-anak berkembang just it. Gak ada hal lain, gak ada benar-benar kan. Karena kayak kita tuh puas aja. Kalau aku kayak bikin event habis puluhan juta, bangun panggung, sewa video, undang bintang tamu, itu puluhan juta habis sendiri ya. Budget Evo sendiri ya. Dan waktu nonton mereka puas kayak gak bisa diganti pakai apapun. Sama aja begitu kita ngelihat junior-junior kita di basket. Aku kan bukan pelatih kan, jadi aku hanya bisa melihat junior-juniorku. Wah bagus, dia bisa bikin menang itu ya. Itu tuh ada kepuasan tersendiri. Nah itu yang aku cari ya di basket dan di dance ya. Sekarang baru mau mencari itu mungkin Boy. Betul. Balik lagi kita udah ngobrol panjang lebar masalah tadi kok. Terakhir deh pertanyaan untuk Koko, kira-kira untuk kedepannya harapan untuk basket Sumatera Selatan kedepannya apa kira-kira? Perbanyak kompetisi, perbanyak penataran mungkin pelatih, atau mungkin aku punya ini barusan aja idenya masuk ya aku lihat tanpa. Jadi mungkin bisa saja. Misalnya kita ada asosiasi klub lah, misalnya kita bilang, misalnya ada klub PBL lah, misalnya ada divisi 1, 2, 3. Anggap aja kita ambil 10 tim dibagi 12 bulan. Jadi target satu klub bikin satu kompetisi ya. Tiap tahun, wah berapa banyak? 12 kali itu pertandingan. Berapa banyak? Oh, mungkin daftarnya kita perkecil. Sewa lapangan cari yang gratis, yang bisa support. Wasit kalau bisa ada support dari pemerintah, dari Perbasi atau dari pihak swasta. Ya, dalam 12 bulan ya, nggak usah harus liga-liga kayak gitu yang seminggu selesai istirahat. Ya, menurutku misalnya di Tampan bikin, bulan depan Desin bikin, bulan depan siapa Mahkota bikin, bulan depan Bima bikin, bulan depan menurutku akan lebih bagus. Tapi kita bikinnya gantian. Misalnya ada Tampan bikinnya untuk SMA, nanti ini bikinnya untuk SMP, ini bikinnya untuk klub, atau yang klub kita balikin ke PBL lagi. Nah, jadi klub itu punya sebuah kegiatan yang positif. Bikin SMA misalnya, SMA atau kuliah, owner klub misalnya duduk, ada pemain bagus, tawarin. Mau nggak masuk? Jadi lebih simpel untuk mencari bakat. Mereka juga dapat wadah. Ini barusan banget loh. Setuju. Aku idenya barusan. Ini janjian misalnya desain bikin 3x3 untuk ini. Kan kita kan sekarang bukan 5 aja. Ada 3x3. Jadi kita bagi-bagi. Mungkin 10 klub merasa berat, 5 klub aja. 5 klub dulu. Yang mau aja dulu. Betul. Yang mau dan visinya sama dulu, gitu sih. Dan juga kalau misalnya sebelum itu mau ngobrol di sini, boleh. Why not ya kan? Dari The Tampas juga sangat-sangat menerima. Balik lagi The Tampas sebagai wadah. Gitu ya. Mudah-mudahan ke depan kita doakan visi misi yang tadi Koko sampaikan barusan nanti aku akan di highlight kan, siapa tahu bakal dilirik, bakal bakal menginspirasi klub-klub lain juga biar makin banyak pertandingan yang ada di Palembang. Ya, kesimpulan pada episode kali ini aku ngambilnya yang penting kata Ko Evan tadi, iman dulu. Ya kan? Aku terngiang-ngiang banget tuh. Dari yang membentuk Evo tadi, iman, terus juga harus punya mentalitas yang kuat, harus kerja keras, jangan pantang menyerah, terus juga jangan cepet puas, ya kan? Terus gali
ya kan? Terus juga harus benar-benar tekankan kalau bisa diri kita masing-masing itu bisa membanggakan daerah masing-masing. Punya visi lah. Punya visi misi. Ya. Visi misi itu pokoknya hal apapun harus punya visi. Karena kalau enggak kita nggak akan tahu ngapa kita lakuinnya buat apa gitu ya. At least kalau dari awal kita udah tahu visinya, ya segala sesuatu pasti akan lancar. Karena ada iman tadi. Iman tadi. Ya, kalau udah ada visinya, ada iman aja kan bingung juga kan kemana. Itu termasuk aku terinspirasi juga kok dari awal ada iman dulu. Karena kita percaya kepada Tuhan kita ya kan. Kalau misalnya kita udah percaya, ngalir tuh pasti. Ya kan, pasti dikasih jalan lah. Pokoknya luar biasa sekali ngobrol dengan Ko Evan pada episode kali ini. Bukan hanya basket saya dapat, tapi dari segi entrepreneurnya dapat ya. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat Tamaners juga merasakan hal yang sama seperti saya juga, menginspirasi ya. Ko Evan, thank you udah datang di The Taman Podcast. Kalau misalnya ke depan diundang lagi, jangan sungkan-sungkan, aman hadir di Taman Podcast. Dekat juga soalnya. Dekat juga. Dari rumah dekat, dari kantor dekat. Nah, itu makanya pas ya di aku. Buat teman-teman Tamaners, jangan lupa saksikan episode-episode Taman Podcast yang lain, dan jangan lupa lagi like, comment, and subscribe. The Taman Podcast, all body have story. Thank you Ko Evan. Thank you.